Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 282. Charson Ning menatap Dev sedikit, dan kemudian berkata kepada orang lain. Teman-teman, saya memiliki keluhan pribadi dengan anak ini, jadi saya harap Anda tidak terlibat. Selama Anda pergi sekarang, saya berjanji tidak untuk menyakitimu. Charson Ning ingin orang lain meninggalkan Dev. Lagi pula Charson Ning tidak ingin menyinggung sekte terbang dan keluarga Gao. Terlebih lagi, ada beberapa biksu kelas 8 dari alam tubuh komposit di sini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, bahkan jika keluarga Ning mereka bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Jadi Charson Ning hanya ingin berurusan dengan Dev dan mendapatkan buah guntur langit dari Dev. Menurutnya, tidak mungkin orang-orang ini melawan keluarga Ning mereka demi Dev, seorang biksu kecil. Tetapi begitu Charson Ning selesai berbicara, Sun Tua berteriak dalam sekejap. Persetan dengan ibumu, sungguh keluhan pribadi, bukankah kamu hanya ingin merebut sesuatu? Kami tidak akan pergi, kami akan melawan saudara Chen. Tuan Chen adalah tamu keluarga Gao saya. Tidak peduli keluhan apa yang Anda miliki, keluarga Gao saya akan selalu berdiri di sisi Tuan Chen. Kata Gilbert. Melihat ini, Charson Ning sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini sangat menghormati biksu kecil dari peringkat keempat alam komposit. Kamu hanya berada di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit sekarang, dan orang-orang yang kamu bawa hanya berada di peringkat ke-7 atau ke-8 dari alam tubuh komposit. Apakah kamu akan menang? Kamu masih menginginkan buah guntur langit milikku? Sungguh lelucon yang luar biasa. Sekarang aku tidak hanya membunuh elang guntur yang haus darah, tetapi juga membiarkanmu berdarah. Jika tidak, kamu akan berpikir aku mudah diganggu. Dev menatap Charson Ning dengan dingin dan berkata. Begitu Dev selesai berbicara, semua orang di keluarga Gao, Sun Tua dan yang lainnya, serta Yulian, semua memasang postur tubuh mereka dalam sekejap, tampak seperti sedang bertarung sampai mati. Kali ini, Dev membuat Charson Ning ragu dalam sekejap. Nak, kamu terlalu gila. Beraninya kamu berbicara dengan ayahku seperti ini? Apakah kamu mencari kematian? Ayahku akan menghancurkanmu sendirian. Kanner mengutuk Dev. Mencari kematian? Dev mendengus dingin, dan melambai ke arah Kanner dengan santai. Dev melambaikan tangannya dengan santai, dan seketika terdengar suara berderak di udara. Segera setelah itu, busur listrik langsung mengenai Kanner. Beraninya menyentuh anakku. Charson Ning mengerutkan kening, meraih Kanner, menarik Kanner ke belakangnya, lalu mengayunkan telapak tangannya, langsung diikuti telapak tangan Dev. Anda tahu, Dev hanyalah peringkat keempat dari alam komposit, dan Charson adalah seorang biksu di puncak peringkat ke-9 dari alam komposit. Perbedaan kekuatan keduanya bahkan tidak sedikit. Dev dan Charson saling berhadapan, takut dia akan ditembak mati dalam sekejap. Bang! Dengan suara teredam, kekuatan keduanya bertabrakan seketika. Karena itu adalah tembakan yang tergesa-gesa, Charson tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan Dev juga hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah kekuatan keduanya bertabrakan, sosok Dev bergetar 2 kali, dan akhirnya mundur selangkah. Meskipun Charson tidak bergerak, telapak tangannya terasa mati rasa dan garing, seolah-olah dia terkena arus listrik. Melihat Dev yang baru saja mundur selangkah, mata Charson penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk memblokir telapak tangannya sendiri. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, Dev, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, seharusnya akan terbang keluar. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan terluka parah. Tapi sekarang, memandang Dev seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu sialan. Kanner sangat marah, dan hendak meneriaki Dev, tetapi dihentikan oleh Charson. Dev menatap Charson dengan cibiran di wajahnya dan berkata, kamu masih berpikir bahwa kamu akan menang dengan mudah. Charson tidak bersuara, hanya menatap Dev, lalu melirik Gilbert dan Sun Tua dan yang lainnya. Orang-orang ini jelas mengikuti Dev dan akan hidup dan mati bersama. Jika mereka benar-benar melakukannya, orang-orang ini tidak akan lari sendirian. Ayolah, keluarga Ning tidak yakin untuk menang. Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Charson tahu tujuan perjalanannya dan dia tidak berniat untuk bertarung di sini.
Ayo pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Carson berkata. Dia melambaikan tangannya, siap untuk membawa keluarga Ning pergi. Ayah, kita. Diam. Sebelum Connor selesai berbicara, Carson memelototinya dengan ganas. Segera, Carson membawa keluarga Ning dan pergi, dan tidak lagi mengejar masalah Dev yang memenggal kepala 3 elang guntur yang haus darah, dan tidak merebut 3 buah guntur surgawi dari Dev. Melihat semua orang di keluarga Ning pergi, Dev dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, dan kunci harta karun ada di tangan Dev, jadi Dev tidak terburu-buru untuk memasuki lokasi harta karun. Dalam perjalanan, Dev menelan 3 pil binatang elang guntur yang haus darah, dan terus menggunakan pil binatang elang guntur yang haus darah untuk memahami napas asli guntur dan kilat. Perlahan, di ruang asli Dev, pil bintang sumber asli guntur dan kilat menjadi lebih terang. Dev telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang nafas asli guntur dan kilat, jadi jauh lebih cepat untuk menyerap dan memahaminya. Dev berpikir, semakin banyak jenis persepsi nafas asli, semakin baik. Hanya saja Dev tidak tahu apakah dia bisa menyadarinya, lagi pula Dev masih tahu sedikit tentang nafas aslinya. Itu di sana, tepat di depan. Gilbert melihat ke tempat di mana es dan salju mencair, dan berteriak keras. Tempat itu sangat aneh, mengapa tidak terasa begitu dingin? Bahkan es dan salju pun mencair. Sun Tuo berkata dengan sangat aneh. Sepertinya ada arus hangat yang bertiup di depan. Bagaimana mungkin ada arus hangat di tempat sedingin es dan bersalju ini? Sylvain Zuo juga penuh keraguan. Ayo pergi, pintu masuk ke harta karun akan segera terlihat, desak Gilbert. Ketika semua orang mencapai pintu masuk, mereka menyadari bahwa pintu harta karun telah dibuka, dan tidak ada yang menghilang di luar. Tapi saat ini, masih ada arus hangat yang keluar dari dalam gerbang. Sudah dibuka? Dev sedikit mengernyit. Karena yang dipegangnya adalah kunci harta karun yang sebenarnya, tapi bagaimana pintu harta karun itu bisa dibuka? Apakah ini lokasi harta karun palsu? Lagi pula, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno mengatakan bahwa ada banyak lokasi harta karun palsu, dan sekarang pintu masuk ke harta karun ini telah dibuka, kemungkinan besar tempat itu palsu. Tetapi jika itu adalah lokasi harta palsu, ada gelombang arus hangat yang bertiup masuk, apa itu? Tidak mungkin menaruh banyak harta di lokasi harta karun palsu, kan? Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Melihat pintu masuk harta karun dibuka, Gilbert bertanya pada Dev. Dev ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ayo masuk. Tidak peduli apakah itu lokasi harta palsu atau bukan, Dev berniat masuk untuk melihat apa yang terjadi. Jika ini adalah harta yang nyata, bukankah itu akan menjadi kesempatan yang terlewatkan? Sekelompok orang berjalan perlahan, dan Dev berjalan di depan, dengan hati-hati. Setelah masuk, bagian dalamnya penuh dengan energi spiritual yang berwarna-warni, yang terlihat sangat indah, seperti berjalan di jalan impian. Dev memimpin kerumunan ke dalam, suhunya semakin tinggi, tiba-tiba cahaya putih melintas di depan mata semua orang, dan semua orang yang berkedip tanpa sadar menutup mata mereka. Tetapi ketika orang-orang ini membuka mata, mereka menemukan bahwa mereka berada di lingkungan yang asing. Dikelilingi pepohonan hijau subur, di depannya ada lembah, dan lembah itu dipenuhi kabut putih. Ini. Bagaimana situasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada tempat seperti itu di ujung utara? Tidak mungkin. Kita tidak memasuki formasi hantu, dan semua orang melihat ilusi kan? Adegan di sekitar mereka, semua orang mulai berbicara dengan panik. Dev juga terpana oleh pemandangan di matanya ini. Saat cahaya putih baru saja menyala, mereka sepertinya telah menembus semacam penghalang, dan sepertinya diteleportasi oleh semacam kekuatan. Tapi pemandangan di depannya bukanlah ilusi, Dev bisa menjamin ini, jika itu ilusi, tidak ada cara untuk membingungkan Dev. Lagi pula, Dev juga ahli formasi hantu kecil tidak bisa menjebaknya. Ini bukan formasi hantu, kita baru saja pergi ke tempat lain. Atau ini mungkin masih di utara jauh, dan tempat ini berada bawah tanah utara jauh. Dev menjelaskan. Tuan Chen, karena ini bukan formasi hantu, mungkinkah ini adalah alam rahasia? Saya ingat kakak laki-laki saya mengatakan sebelumnya bahwa ujung utara tidak semua tanah beku, tetapi juga tempat di mana bunga musim semi harum. Mungkinkah itu di sini?
Mungkinkah ini adalah alam rahasia yang dibuka oleh makhluk abadi? Gilbert mengikuti Dave dan berkata. Tapi Dave menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlihat seperti dunia rahasia, tapi bagaimanapun, kita masih perlu menyelidiki untuk mencari tahu. Dave memancarkan kesadarannya, dan kemudian perlahan berjalan menuju kabut di lembah. Tetapi dia menemukan bahwa kabut putih ini sangat aneh sehingga indera spiritualnya tidak dapat menembusnya. Tuan Chen, kabut putih ini sepertinya aneh, dan perasaan spiritual saya tidak dapat menembusnya. Kata Sun Tua saat ini. Sepertinya dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Dave mengangguk, perlahan mendekati kabut putih, dan membenamkan seluruh tangannya ke dalam kabut putih tebal. Setelah beberapa saat, Dave menarik tangannya kembali. Benar-benar aneh. Tidak ada yang istimewa dari kabut putih ini, dan tidak beracun. Bagaimana bisa menghalangi kesadaran spiritual? Dave mengerutkan kening. Jangan khawatir, ayo masuk dan lihat apakah tidak apa-apa. Kata Yulian, berjalan langsung ke kabut putih. Kabutnya sangat tebal, sangat sulit untuk bergerak 1 inci tanpa kesadaran spiritual untuk menjelajahi jalan. Yulian yang berjalan ke dalam kabut putih berkata dengan keras. Melihat Yulian masuk, Dave juga ikut. Melihat ini, yang lain mengikuti. Semua orang tetap dekat, jangan tersesat. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menggunakan indera spiritual Anda untuk mendeteksi, dan sulit ditemukan jika Anda tersesat. Dave menasihati dengan keras jalan. Semua orang mengangguk. Baik Bang Jajah, lalu perlahan berjalan maju. Sekarang mereka hanya bisa bergerak maju berdasarkan perasaan, mereka sama sekali tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Yulian. Setelah berjalan beberapa saat, Dave menyadari bahwa dia tidak melihat Yulian yang masuk lebih dulu, jadi dia berteriak keras. Tapi Dave berteriak beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Sun Tua, Kong Tua. Dave menoleh dan menemukan bahwa orang-orang yang mengikutinya telah menghilang, jadi dia berteriak keras. Tidak peduli bagaimana Dave berteriak, tidak ada yang menanggapinya. Kali ini, Dave mengerutkan kening. Dave tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan terus berjalan ke depan, tetapi segera, dia menemukan palu ungu mengambang di kabut putih. Ketika Dave melihat ini, wajahnya penuh keterkejutan. Sekilas dia bisa tahu bahwa palu itu terbuat dari batu bintang ungu, dan itu sangat berat. Hanya melihat palu ini, diperkirakan beratnya bisa beberapa ribu kati. Tapi jelas tidak normal jika senjata seberat ribuan kilogram ini bisa mengapung di kabut putih tebal ini. Dave mengulurkan tangan dan meraih palu ungu, kesadaran ilahi menembus ke dalamnya, dia ingin melihat milik siapa palu itu. Dapatkah Anda menemukan nafas yang familiar dari senjata ini? Tapi palu ungu ini, seolah-olah belum pernah digunakan oleh siapapun, tidak memiliki sedikit pun nafas pernah digunakan orang lain. Dave sangat bingung, dia mengendurkan telapak tangannya, dan palu itu melayang di udara lagi. Aneh, sungguh aneh. Mungkinkah kabut putih ini aneh? Dave tidak tahu apa yang aneh dengan kabut putih ini. Jika kabut putih itu beracun, Dave pasti sudah menyadarinya sejak lama. Segera, saat Dave terus bergerak maju, dia menemukan bahwa semakin banyak senjata melayang di udara. Ada pisau, pedang, semua jenis senjata. Apalagi nilai senjata-senjata ini juga berbeda. Melihat senjata yang melayang di udara, keraguan Dave semakin dalam, jadi dia membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan pedang pembunuh naganya. Ketika Dave memegang pedang pembunuh naga di tangannya, tiba-tiba kekuatan besar mulai melibatkan Dave, seolah-olah mereka sedang memperebutkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kekuatan ini sangat kuat sehingga Dave mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menangkapnya. Pedang pembunuh naga keluar dari tangannya, dan seperti senjata lainnya, itu melayang di udara. Melihat ini, Dave melompat dan mencengkeram pedang pembunuh naga dengan kuat. Dengan pemikiran sekilas, dia memasukkan pedang pembunuh naga memasuki cincin penyimpanan. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dave menghela nafas lega. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, Dave mungkin akan membenci dirinya sendiri sampai mati. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga sudah mengikutinya untuk bertarung di utara dan selatan, dan selain itu, roh pedang Zhongli masih dalam masa pemulihan. Jika dia kehilangan pedang pembunuh naga, dia tidak akan pernah melihat Zhongli lagi. Dave tidak berani bereksperimen, jadi dia mempercepat langkahnya,
dan segera kabut di sekitarnya berangsur-angsur memudar. Mata Dev berbinar, kabut menghilang, dan Dev melihat pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisi, dengan pepohonan hijau subur di atasnya. Dan melihat ke depan di sepanjang lembah, saya melihat sebuah pondok jerami, yang masih berasap, seolah-olah ada orang yang tinggal di sana. Bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di sini? Dev tampak bingung, tetapi dia masih berjalan perlahan menuju pondok jerami. Namun, Dev berjalan sangat lambat, dan menutupi pondok jerami dengan kesadaran spiritualnya. Meskipun ada asap yang mengepul dari dapur, Dev tidak merasakan nafas di pondok jerami. Ketika Dev berjalan ke arahnya dan perlahan membuka pintu, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di pondok jerami, dan ada beberapa hidangan panas di atas meja kayu yang sudah lama berdiri. Kompor di samping masih menyala dengan api, dan panci masih mengepul. Adegan seperti ini langsung mengingatkan Dev pada masa kecilnya. Ketika saya berada di kampung halaman saya selalu menggunakan tungku tanah semacam ini. Namun, tidak ada lagi yang menggunakan jerami untuk membangun rumah. Ini adalah kasus di dunia sekuler. Di dunia surga dan bumi ini, di mana setiap orang memupuk keabadian, bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di sini sendirian? Baunya sangat enak. Tidak ada yang menanggapinya. Dev mendekat, melihat makanannya, dia merasa lapar. Anda harus tahu bahwa seorang biksu yang telah mencapai levelnya tidak akan merasa lapar lagi, bahkan jika dia makan, itu hanya untuk mencicipi rasanya. Tapi menghadapi makanan lezat di depannya, Dev merasakan rasa lapar yang sudah lama hilang. Dev ingin memakannya, tapi akhirnya berhenti. Segera setelah itu, Dev melihat ke ruangan itu, dan menemukan ada banyak buku di rak buku di sudut. Dev melangkah maju untuk melihat-lihat, dan langsung takjub, ternyata buku-buku ini kitab macam-macam latihan. Dan di bagian bawah rak buku, ada berbagai macam harta karun. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta dan latihan di pondok jerami kecil? Dev tertegun sejenak. Dev mengulurkan tangan untuk memasukkan kitab latihan dan harta itu ke dalam cincin penyimpanannya, tetapi pada akhirnya dia berhenti. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Teriak Dev, lalu berjalan keluar dari gubuk jerami dan melihat sekeliling. Siapa? Tiba-tiba masuk ke tempatku, dan bahkan masuk ke rumahku secara langsung. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, diikuti oleh seorang lelaki tua bungkuk berambut putih yang tidak tahu kapan dia muncul. Dev awalnya melihat sekeliling dengan jelas, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan seseorang, dan bahkan perasaan spiritualnya tidak dapat merasakan bahwa ada orang di sana. Tapi sekarang, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan Dev tanpa peringatan. Senior, Junior Dev, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku datang ke sini. Jika aku mengganggumu, tolong maafkan aku. Kata Dev dengan sangat sopan saat melihat lelaki tua itu. Kamu masuk rumahku, apakah kamu mencuri makananku? Tanya lelaki tua itu dengan serius. Senior, aku tidak menyentuh makananmu, kamu bisa memeriksanya, kata Dev buru-buru. Kalau begitu hartaku, apakah kamu mencurinya? Lelaki tua itu terus bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Dev buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi berjalan ke pondok jerami, dan Dev mengikuti. Orang tua itu melihat makanan di atas meja, lalu ke hartanya, lalu tersenyum. Duduklah, sepertinya pilihan Tuhan benar. Pria tua itu tersenyum tipis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev tercengang dan tidak mengerti apa yang dibicarakan lelaki tua itu, tetapi dia dengan patuh duduk di seberang lelaki tua itu. Makanan ini saya siapkan dengan hati-hati. Bagaimana kalau Anda mencoba kerajinan tangan saya? Setelah Dev duduk, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Dev tidak bisa menolak, jadi dia mengambil sumpit dan perlahan mencicipinya. Hei, rasanya sangat lezat, keterampilan memasak senior benar-benar luar biasa. Dev memuji lelaki tua itu. Di depan Dev tanpa peringatan. Pria tua itu tersenyum ringan, jika kamu suka makan, makanlah lebih banyak, makanan ini baik untukmu. Dev tidak mengerti, dia tidak akan merasa lapar bahkan jika dia tidak makan setelah melewati alam bigu, jadi kenapa dia masih makan makanan ini? Tapi lelaki tua itu baik, jadi Dev hanya bisa memakannya. Lagi pula, makanannya terasa sangat enak. Senior, tempat apa ini sebenarnya?
Apakah kamu satu-satunya yang tinggal di sini? Dev bertanya sambil makan. Kamu mau kemana? Tanya lelaki tua itu balik. Kami sedang mencari harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi setelah memasuki gua harta karun, kami tiba-tiba datang ke sini. Apakah ini tanah di ujung utara? Tapi melihat lingkungan di sini, itu sama sekali berbeda dari tanah utara jauh. Dev dengan jujur berkata, apakah kamu mencari harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno? Pria tua itu tersenyum sedikit, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, kamu membawa barangnya? Bawa barangnya? Barang apa? Dev bertanya dengan bingung lihat wajahnya. Tentu saja itu kunci harta karun. Tanpa kunci harta karun yang sebenarnya, kamu tidak bisa datang ke sini, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dev terkejut, dan menatap lelaki tua itu dengan tak percaya, ekspresinya menjadi sedikit gugup. Senior, siapa kamu? Dev tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu, apalagi bagaimana dia tahu dia memiliki kunci harta karun yang sebenarnya. Hahaha, kamu datang untuk mencari hartaku, dan kamu masih harus bertanya siapa aku, kamu sangat konyol. Lelaki tua itu tertawa. Apakah kamu leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno? Dev menatap lelaki tua itu dengan kaget. Pria tua itu tidak menegaskannya, tetapi dia juga tidak menyangkalnya, dia hanya mengulurkan tangannya dan berkata, berikan aku kuncinya. Dev menatap pria tua itu, lalu mengeluarkan kuncinya untuk harta yang nyata. Pria tua itu memegang token batu giok dengan senyum tipis di wajahnya. Rak buku ini penuh dengan latihan klan pelatihan tubuh kuno, dan beberapa harta, kamu bisa mengambilnya. Orang tua itu menunjuk ke rak buku dan berkata, ini. Dev tidak pernah menyangka bahwa harta karun klan pemurnian tubuh kuno dapat diperoleh dengan begitu mudah. Bukankah ini agak terlalu sederhana? Kenapa? Apa kamu tidak mau? Tanya lelaki tua itu. Tidak, senior, jangan salah paham, aku hanya tidak berharap mendapatkan keterampilan dan harta karun dengan begitu mudah. Tapi sebenarnya saya mencari pil jiwa es. Dev bertanya pada lelaki tua itu. Dev tidak terlalu tertarik pada latihan dan harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dia terutama datang untuk mendapatkan pil jiwa es. Pil jiwa es tidak ada di sini, ambil harta ini dan cepat pergi. Ingat, jangan serakah, terus maju. Ingat saran saya ini, ingat. Tablet batu giok yang dipegang lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang. Senior, senior. Teriak Dev, tetapi lelaki tua itu tidak pernah muncul lagi. Melihat ini, Dev, yang penuh kebingungan, tidak punya pilihan selain menyimpan kitab latihan dan harta itu terlebih dahulu, tetapi ketika dia keluar dari pondok Jerami, pemandangan di depannya langsung berubah. Pondok Jerami menghilang, dan tepat di depan matanya, sebuah istana yang megah muncul. Dev dalam keadaan linglung saat ini, bagaimana bisa itu menjadi pondok Jerami sekarang dan menjadi istana yang indah dalam sekejap mata? Namun, Dev masih berjalan menuju istana, dan kemudian membuka gerbang istana yang berat, dan melihat ada juga berbagai latihan dan harta karun di istana. Tapi ketika Dev melangkah ke istana, alisnya sedikit mengernyit, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Bocah berani masuk tanpa izin ke Mensyahku, apakah kamu bosan hidup? Sebuah suara tua terdengar di telinga Dev. Kemudian seorang lelaki tua muncul di depan Dev. Ketika Dev melihat lelaki tua di depannya, dia tertegun sejenak, dan melihat bahwa lelaki tua itu persis sama dengan lelaki tua yang dia lihat di pondok Jerami. Hanya saja pakaian keduanya berbeda, yang pertama mengenakan pakaian biasa, sedangkan yang terakhir terbuat dari sutra dan satin, seperti tuan tanah yang kaya raya. Dev menatap lelaki tua di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lancang, masuk tanpa izin ke mensyan saya, dan masih menatap langsung ke dewa seperti ini, benar-benar berani. Apakah kamu tahu siapa dewa ini? Melihat Dev menatapnya, lelaki tua itu sangat marah. Siapa kamu? Tanya Dev. Orang tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Apa yang kamu lakukan membobol rumahku? Apakah kamu mencoba mencuri buku latihan dan hartaku? Orang tua itu bertanya pada Dev. Senior, saya hanya datang ke sini secara tidak sengaja, bukan untuk mencuri harta dan latihan Anda. Saya harap Anda tidak salah paham. Saya pergi sekarang, kata Dev,
berbalik dan pergi. Hei, hei. Tunggu sebentar, aku melihat kamu memiliki tulang yang aneh dan bakat yang luar biasa, jadi aku ingin menjadikanmu murid. Aku bisa memberimu rahasia latihan dan harta ini. Mewariskan warisanku kepadamu? Melihat bahwa Dev akan pergi, lelaki tua itu menghentikan Dev secara langsung dan ingin menerima Dev sebagai seorang murid. Maaf, tapi saya tidak ingin mengenali Anda sebagai guru saya, kata Dev, dan terus berjalan keluar. Apakah kamu memandang rendah aku? Pria tua itu berkata dengan marah. Dev tersenyum ringan, memang benar aku meremehkan Anda. Menurutku, kekuatan senior tidak terlalu bagus. Jika kamu menganggapku murid, kamu mungkin tidak bisa mengajariku apapun. Bocah bodoh, beraninya kamu meragukan kekuatanku? Kata lelaki tua itu dengan marah. Aku tidak meragukan senior, aku hanya meremehkanmu, kata Dev. Tiba-tiba ada pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga menunjuk langsung ke orang tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu mengerutkan kening. Mengapa kamu masih memiliki senjata di tanganmu? Mengapa saya tidak bisa memiliki senjata? Kata Dev dengan senyum dingin. Bocah, kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda, dan moralmu rusak. Kamu sama sekali tidak memenuhi standarku. Kamu bisa pergi. Orang tua itu melangkah ke samping dan bertanya pada Dev untuk pergi dengan cepat. Tapi Dev mencibir sedikit, tapi dia tidak pergi lagi. Senior, saya tidak ingin pergi sekarang, saya ingin bersaing dengan senior, kata Dev dingin. Kamu ingin bersaing denganku? Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari, lebih baik kamu pergi, jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan sama sekali tidak ingin bersaing dengan Dev. Senior, dalam ilusi ini, aku khawatir kamu tidak mampu membunuhku. Dev mencibir, lalu dia menebas pria tua itu dengan pedangnya. Pria tua itu mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan seberkas aura 7 warna menuju Dev dengan kedua kakinya. Seorang kultivator kelas 4 di alam komposit dapat melihat ilusiku. Pria tua itu jelas sedikit terkejut. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev tiba-tiba menebas ke arah aura warna-warni, tetapi dipukul mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Melihat Dev sangat rentan, lelaki tua itu mengangkat mulutnya dengan bangga. Anak bodoh, meskipun ini adalah ilusi, aku masih bisa membunuhmu. Pria tua itu menepuk tangan, dan mulai menampar Dev dengan panik. Kekuatan besar melonjak di sekitar Dev, dan seluruh tubuh Dev tampak terkoyak, dan dia menghilang. Melihat Dev menghilang, lelaki tua itu mendengus dingin dan berkata, kamu bisa melihat ilusiku. Kamu benar-benar memiliki penglihatan. Sayang sekali tingkat kultivasimu terlalu rendah. Tring. Dev muncul lagi. Senior, apakah Anda mengatakan bahwa basis kultivasi saya rendah? Dev mengangkat mulutnya. Formasi ilusi Anda benar-benar terlalu buruk. Saya hanya perlu bergerak sedikit, dan formasi ilusi ini akan saya gunakan. Setelah Dev selesai berbicara, dia menghilang lagi, lalu muncul ke arah lain. Kamu benar-benar tahu formasi? Orang tua itu sangat terkejut. Aku mengerti, ini bukan hanya formasi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyerang lelaki tua itu lagi. Sombong. Orang tua itu sangat marah. Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya bergulung, dan kemudian kekuatan spiritual seperti gelombang laut berguling ke arah Dev. Mata Dev sedikit memadat, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya pedang. Sementara Dev meledak dengan cahaya pedang, gelombang kekuatan petir juga mengelilingi tubuhnya. Busur listrik bergerak, dan Dev seperti manusia listrik. Melihat ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan cemberut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Dev di depannya, menebas dengan pedang, dan cahaya pedang membawa kilat, menuju ke arah lelaki tua itu. Seorang biksu kelas 4 di alam tubuh komposit benar-benar memiliki kekuatan dan kecepatan seperti itu? Pria tua itu menjadi pucat karena terkejut. Pedang melintas di tubuh lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menghilang perlahan. Di saat yang sama, istana juga menghilang, dan keterampilan harta karun juga hilang. Dan ternyata Dev masih dalam kabut putih. Mungkinkah barusan itu ilusi? Dev melihat sekeliling, merasa sangat terkejut. Karena ketika Dev melihat lelaki tua di pondok jerami, dia merasa sangat nyata.
Belakangan, ketika istana muncul, Dev sudah menyadari bahwa itu adalah formasi hantu. Sekarang dia masih dalam kabut putih, seolah dia belum membuat kemajuan apapun. Tidak, itu tidak mungkin halusinasi. Dev buru-buru membuka cincin penyimpanan. Saat ini, di ring penyimpanan, terdapat latihan rahasia dan beberapa harta karun yang membuktikan bahwa melihat lelaki tua di pondok jerami bukanlah halusinasi. Dev ingin melanjutkan, tetapi ragu sejenak. Pada saat ini, dia ingat nasihat yang dia berikan ketika dia melihat lelaki tua itu. Orang tua itu memberitahu Dev, jangan serakah dan lanjutkan saat Anda mendapatkan latihan dan harta karun. Tetapi jika Anda tidak melanjutkan, Anda tidak akan bisa mendapatkan pil jiwa es. Setelah ragu-ragu berulang kali, Dev memutuskan untuk melanjutkan. Setelah bergerak maju beberapa saat, kabut putih menghilang. Dev melihat Julian, Gilbert dan yang lainnya bersama-sama, dan mereka sangat cemas. Melihat Dev keluar, Gilbert bergegas maju dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda keluar begitu terlambat? Kami sudah lama menunggu Anda. Kemudian kamu menghilang, dan kamu tidak bisa mendengarnya tidak peduli bagaimana kami berteriak." Julian juga berkata, pada saat ini, Dev menyadari bahwa bukan orang lain yang tiba-tiba menghilang, tetapi dirinya sendiri yang tiba-tiba menghilang. Aku memasuki formasi ilusi, apakah kamu tidak? Dev bertanya kepada semua orang. Saudara Chen, apakah kamu memasuki formasi ilusi? Sun Tua bertanya pada Dev. Ya, aku benar-benar memasuki formasi ilusi, tapi untungnya aku mengerti formasi dan aku baru bisa keluar setelah melihatnya. Dev mengangguk dan berkata, mungkinkah kabut tebal ini masih memilih orang untuk bisa memasuki ilusi? Begitu banyak dari kita yang tidak memasuki ilusi, tetapi Tuan Chen telah memasukinya. Gilbert sangat penasaran, mengapa hanya Dev sendiri yang memasuki ilusi. Saudara Dev, apakah Anda memasuki ilusi? Apakah Anda memiliki petualangan? Apakah Anda mendapatkan harta? Kong Tua mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan yang sebenarnya tentang buku latihan tubuh kuno dan harta yang dia dapatkan. Dev tidak dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan menginginkannya. Karena Tuan Chen sudah keluar, ayo, orang-orang itu mungkin sudah di depan. Desak Julian. Seseorang telah memasuki harta karun ini sebelumnya. Jika mereka tidak mempercepat langkah mereka bahkan mungkin tidak memiliki rambut yang tersisa. Setelah sekelompok orang berjalan di sepanjang lembah untuk jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak jauh, pusaran terus berputar, mengisolasi lembah darinya. Selain itu, ada hembusan ruang di pusaran, dan melalui pusaran ini, Anda sama sekali tidak dapat melihat benda-benda di balik lembah. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jalan lain untuk melanjutkan kecuali di sini. Melihat pusaran ini, aku tidak tahu apakah itu berbahaya. Sun Tua melihat pusaran di depannya dan berkata, pusaran ini tingginya hanya 10 kaki, kita hanya perlu melompatinya. Gilbert mengerahkan kekuatan di kakinya, dan dia melompat. Jangan terburu-buru. Dev ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Gilbert melompat dan terbang di atas pusaran. Tetapi tepat ketika Gilbert mencapai langit di atas pusaran, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang sangat besar. Gilbert bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menghilang begitu saja ke dalam pusaran. Tuan muda kedua. Anggota keluarga Gao berteriak panik saat melihat ini. Sialan, pusaran apa ini yang bisa memakan orang? Bisakah dia yang melompat setinggi itu bisa disedot? Julian sedikit takut saat melihat ini. Yang lain juga cukup terkejut, mereka tidak menyangka pusaran ini begitu kuat. Dev mendekati pusaran itu, mengamatinya dengan hati-hati, lalu berjalan ke pusaran itu sedikit demi sedikit. Tuan Chen. Melihat ini, Julian buru-buru berteriak. Jangan khawatir, tidak masalah, pusaran ini hanyalah susunan teleportasi kecil, tidak akan menyakitiku. Dev masuk. Setelah Dev memasuki pusaran, tiba-tiba cahaya putih melintas di depan matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya muncul di sebuah istana besar. Melihat istana di depannya, Dev merasa sangat akrab, karena dia telah melihatnya dalam ilusi. Memang benar istana ini jauh lebih besar dan lebih megah daripada yang dilihatnya dalam ilusi. Tuan Chen. Gilbert melihat Dev dan bergegas. Ketika dia tersedot sekarang, dia benar-benar bingung, tetapi sekarang melihat Dev, dia merasa jauh lebih nyaman.
Segera, Julian dan yang lainnya diteleportasi ke tempat ini satu demi satu. Dev dan yang lainnya membuka pintu dan masuk. Saat ini, di seluruh aula, ada sekelompok biksu yang duduk bersila, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Melihat Dev dan yang lainnya masuk, lusinan mata semua menyambut mereka. Orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis. Gilbert melihat sekilas 5 orang di depannya, dan mereka duduk bersila dengan patuh. Kelima orang ini berasal dari Liga Penyegelan Iblis. Tuan, kemarilah. Pada saat ini, seseorang menyapa Dev. Dev melihat dan menemukan bahwa orang ini adalah Barney Yuan yang telah diselamatkan olehnya. Melihat dia bertemu seorang kenalan, Dev berjalan mendekat. Dia ingin bertanya kepada Barney untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini datang untuk menemukan harta karun itu, dan sekarang mereka semua bermeditasi dengan patuh. Jika Anda bermeditasi dan berlatih, mengapa tidak datang ke sini? Benar-benar takdir, kita bertemu lagi. Barney berkata sambil tersenyum. Ini, seseorang menyapa Dev. Ini sangat kebetulan. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Bukankah kamu di sini untuk menemukan harta karun itu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Duduk dulu, dan minta mereka yang datang bersamamu untuk mencari tempat duduk juga. Jangan berjalan sembarangan. Jika kamu tidak duduk setelah 3 menit, kamu akan dihukum, dan kamu tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta itu sama sekali, kata Barney dengan suara rendah untuk menjelaskan kepada Dev. Apa maksudmu? Dev semakin bingung. Apakah ada orang yang tidak bisa mengendalikan perburuan harta karun? Tepat ketika Dev bingung, sebuah suara lama tiba-tiba muncul. Para pendatang baru segera mencari tempat duduk, jika tidak mereka akan diusir dari sini, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun itu. Dev mendengarkan suara tua itu. Suara itu membeku sesaat, karena suaranya terlalu familiar. Tidak peduli di pondok Jerami atau di istana ilusi, lelaki tua yang dilihat Dev memiliki suara ini. Dev sedikit bingung, apakah lelaki tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Kalian semua, temukan tempat untuk duduk dan jangan bergerak. Meskipun Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga tidak tahu identitas asli lelaki tua itu, dia tetap berkata kepada Gilbert dan Julian. Orang-orang ini semua mendengarkan Dev, dan kemudian menemukan tempat duduk. Dan Gilbert memelototi anggota Liga Penyegelan Iblis, berharap dia bisa menerkam mereka dan menggigitnya. Tetapi orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis bahkan tidak melihat ke arah Gilbert. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya duduk, sekelompok orang masuk, dan kelompok orang ini adalah keluarga Ning yang dibawa oleh Charson Ning. Charson melihat ke aula, di mana semua orang duduk tegak, dan tidak bisa menahan perasaan ingin tahu. Tapi setelah diingatkan oleh suara tua itu, Charson tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan patuh menemukan tempat untuk duduk. Pada saat ini, tepat di depan aula utama, sebuah pintu cahaya besar perlahan muncul, dengan pita berkedip di atasnya, sehingga mustahil untuk melihat situasi di dalamnya. Segera, pintu lampu menyala, dan sosok perlahan muncul. Saat sosok ini muncul, Dev mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa lelaki tua itu adalah lelaki tua yang dia temui di pondok Jerami dan istana. Orang tua itu melirik semua orang, dan kemudian matanya tertuju pada Dev sejenak. Tapi sepertinya lelaki tua ini tidak mengenal Dev lagi. Saya adalah patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, dan saya meninggalkan harta ini untuk menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk membantu klan pemurnian tubuh kuno saya. Itu mudah untuk didapat. Namun, jika Anda lulus ujian, Anda tidak hanya bisa mendapatkan harta karun, tetapi Anda juga bisa mendapatkan warisan seumur hidup saya, serta pil jiwa es. Sekarang hanya 100 orang yang bisa masuk. Kata lelaki tua itu perlahan. Ketika mereka mendengar bahwa hanya 100 orang yang bisa masuk, semua orang membicarakannya. Mereka tidak tahu bagaimana memilih 100 orang ini. Apakah masih ada perkelahian, dan siapa yang lebih kuat bisa masuk? Semua orang menatap lelaki tua itu, bertanya-tanya bagaimana 100 orang itu dipilih. 100 orang akan dipilih secara berurutan, dan selain 100 orang ini akan disingkirkan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sinar cahaya menyinari semua orang. Dan sinar cahaya ini adalah 100 sinar, dan ada 3 orang yang tersisa tidak disinari.
Ketiga orang ini semuanya dari keluarga Ning, lagi pula, keluarga Ning adalah yang terakhir masuk. Melihat pemandangan ini, Charson buru-buru berkata, "Senior, apakah Anda ingin membiarkan beberapa orang yang tersisa pergi?" Pria tua itu mengangguk. "Ya, biarkan mereka pergi, tetapi pergi selamanya." Setelah pria tua itu selesai berbicara, dia menunjuk, dan ledakan kekuatan spiritual langsung keluar. Kekuatan spiritual ini sepertinya memiliki mata, dan langsung menembus tubuh ketiga anggota keluarga Ning. Tanpa reaksi sedikit pun, bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi, tubuh ketiga anggota keluarga Ning perlahan turun. Segera setelah itu, tubuh mereka perlahan menghilang. Melihat ini, Charson mengerutkan kening, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Ini adalah anggota keluarga Ning-nya, dan orang tua itu membunuhnya. Namun, Charson menahan amarahnya pada akhirnya, dia tahu bahwa mendapatkan harta itu adalah hal yang paling penting. Terlebih lagi, kekuatan leluhur klan pemurnian tubuh kuno masih tidak dapat diprediksi. Meskipun jelas bahwa lelaki tua ini adalah sisa jiwa, kekuatan sisa jiwa dari lelaki yang sangat kuat tidak bisa diremehkan. Charson menahannya, tapi Kanner tidak tahan. Langsung menembus tubuh ketiga anggota keluarga Ning. Dia berpikir bahwa ayahnya adalah puncak peringkat ke-9 dari alam komposit, jadi dia tidak perlu takut pada siapapun. "Kamu bajingan tua, kamu benar-benar membunuh anggota keluarga Ning kami dengan santai. Kamu hanyalah sisa jiwa. Percaya atau tidak, kamu akan dipukuli sampai mati, dan kami akan menghancurkan hartamu." Kanner meraung keras. "Kamu bajingan, tutup mulut." Charson berteriak pada Kanner. Hanya 3 pelayan dari keluarga Ning yang mati, Charson tidak ingin mempengaruhi pencarian harta karena ini. Dan lelaki tua itu memandang Kanner dengan senyum tipis. Dunia memang seperti ini, dan takdir didominasi oleh yang kuat. Jika Anda tidak ingin didominasi oleh orang lain, Anda sendiri bisa menjadi orang yang kuat. Apakah Anda menurutmu kamu kuat? Aku, Kanner tidak bisa berkata apa-apa oleh kata-kata orang tua itu. "Senior, anjing itu bodoh. Aku harap senior akan memaafkannya." Charson Ning buru-buru mengikuti lelaki tua itu untuk meminta maaf. Dia benar-benar takut lelaki tua itu akan bergerak menyerang Kanner. Pada saat itu, dia tidak tahu apakah kekuatannya yang berada di puncak peringkat ke-9 dari alam komposit, akan mampu mengalahkan orang tua ini. Lagi pula, kekuatan lelaki tua itu sulit untuk diketahui, meskipun itu hanya sinar jiwa yang tersisa. Bagaimanapun juga dia adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, jadi itu tidak boleh diremehkan. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh putramu. Di antara 100 biksu, aku tidak akan membunuh siapapun, karena ini adalah aturannya. Setelah gerbang cahaya ini, akan ada harta, dan apa yang dapat Anda temukan, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Semoga beruntung." Seperti manusia listrik. Tubuh lelaki tua itu melambat. Perlahan menghilang. Saat lelaki tua itu menghilang, seorang biksu segera bereaksi dan bergegas menuju gerbang cahaya. Karena setelah gerbang cahaya adalah awal dari harta karun, tentunya, orang yang masuk lebih dulu pasti memiliki peluang lebih besar untuk menemukan harta karun. Tapi siapa tahu, saat biksu itu bergegas menuju gerbang cahaya, kekuatan yang menakutkan datang dalam sekejap. Biksu itu bahkan tidak sempat bereaksi, dia langsung dicekik oleh kekuatan ini, dan jatuh dengan keras ke tanah. "Dengan kami dari Liga Penyegelan Iblis, apakah kamu memiliki hak untuk masuk lebih dulu?" Pada saat ini, Jinsa melangkah maju, berdiri di depan para gerbang cahaya dan berkata dengan dingin. Beberapa orang dari 5 elemen iblis surgawi berdiri di posisi masing-masing untuk memblokir seluruh gerbang cahaya, dan napas keras dari keterampilan mereka melonjak, mengejutkan semua orang. Banyak biksu yang hendak bergerak semuanya dikejutkan oleh nafas yang keras dan mundur. Kelima anggota Liga Penyegelan Iblis langsung menakuti semua orang dengan sombong dan mendominasi, sangat sombong. Banyak biksu memandang kelima pria itu dengan ganas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa mengutuk dalam hati. Sekarang, banyak biksu yang terbagi menjadi beberapa kubu. Charson Ning memimpin keluarga Ning untuk berdiri bersama, sementara Dev memimpin keluarga Gao dan Sun Tua untuk berdiri bersama. Ada juga sekelompok pembudidaya kasual berdiri bersama. Ratusan biksu dibagi menjadi 4 kubu. Meskipun hanya ada 5 anggota dari 5 elemen iblis surgawi di Liga Penyegelan Iblis,
kekuatan mereka adalah yang terkuat. 5 orang kuat dengan kekuatan peringkat ke-9 dari alam komposit dapat sepenuhnya menghancurkan tim manapun. Apakah Liga Penyegelan Iblis Anda begitu kuat? Mengapa kami tidak bisa maju? Kata Connor. Ada begitu banyak orang di keluarga Ning mereka, dan kekuatan mereka tidak buruk. Nak, aku pikir kamu masih sangat muda dan bodoh dan tidak tahu situasi. Kamu bisa bertanya pada ayahmu, apakah keluarga Ningmu berani mengikuti kami untuk menjadi musuh Liga Penyegelan Iblis? Jinsa memandang Connor dengan jijik dan berkata. Carson Ning tidak mengatakan sepatah kata pun, kekuatan keluarga Ning mereka memang bukan tandingan Liga Penyegel Iblis. Sial, apa hebatnya Liga Penyegelan Iblismu? Ini adalah tanah paling utara, wilayah keluarga Gao saya. Beberapa hari yang lalu, Gilbert dipukuli oleh beberapa orang, tetapi kali ini dia tidak hanya membawa seorang master, tetapi juga Dev dan yang lainnya, jadi dia tidak takut dengan 5 elemen iblis surgawi. Penggarap biasa lainnya tidak berani berbicara sama sekali, mereka hanya ingin memasuki tanah harta karun dan menemukan beberapa harta karun. Anak-anak dari keluarga Gao, apakah kamu ingin dipukuli lagi setelah dipukuli dengan ringan? Jinsa berkata dengan ekspresi jijik. Gilbert sangat marah, lalu menatap Dev. Dia berharap Dev bisa maju dan mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, mata Dev tertuju pada biksu yang baru saja mati di tanah, dengan ekspresi serius dan tidak bergerak. Tuan Chen. Gilbert memanggil Dev. Baru kemudian Dev sadar kembali, dan kemudian dia sedikit mengernyit dan berkata. Apakah kamu baru saja memperhatikan bahwa tubuh biksu yang mati itu agak aneh? Apa yang aneh? Sun Tua ingin tahu dan bertanya. Tubuh biksu yang mati barusan memancarkan cahaya putih redup, dan kemudian cahaya putih itu sepertinya diserap oleh sesuatu, dan menghilang di tengah udara, kata Dev. Tuan Chen, mungkinkah itu jiwa biksu itu? Kata Yulian. Bagaimanapun, mereka semua adalah biksu di alam komposit, jika mereka hanya membunuh tubuh, jiwa dalam tubuh perlahan akan meninggalkan tubuh. Kecuali tubuh dan jiwa fisik musnah dalam satu tembakan, maka biksu ini benar-benar mati. Itu bukan jiwa, jiwa masih bisa melihatnya. Dev menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak tahu, aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak melihatnya, di mana ada cahaya putih. Mungkinkah kamu salah melihatnya? Rap senior akan memaafkannya. Jika memang ada perubahan pada tubuh biksu yang mati, ada begitu banyak biksu di sana, tidak mungkin untuk tidak melihatnya. Dev sedikit mengernyit, dia sangat yakin bahwa dia benar, tetapi begitu banyak orang tidak menyadarinya. Mungkin aku salah. Dev akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa dia salah. Tuan Chen, orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis ini terlalu gila, atau bagaimana jika kita memberi mereka pelajaran? Kata Gilbert kepada Dev. Kita di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung, kata Dev dengan senyum tipis. Mendengar ini, Gilbert buru-buru berkata. Tapi orang-orang ini menghentikan kita dan tidak membiarkan kita masuk lebih dulu. Karena kita tidak diizinkan untuk maju, biarkan mereka masuk dulu. Mungkin bagus untuk masuk lebih awal. Jika ada senjata tersembunyi, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Dev tidak keberatan dengan cara Liga Penyegelan Iblis. Faktanya, Dev memiliki ide yang kuat di dalam hatinya, tidak peduli itu adalah buku latihan dari klan pelatihan tubuh kuno atau beberapa harta, semuanya ada di cincin penyimpanannya sekarang. Tidak peduli harta apa yang ada di belakang, Dev tidak berniat untuk memilikinya. Dia hanya ingin mendapatkan pil jiwa es, sehingga dia dapat kembali dan berbisnis dengan putri dari Kabupaten Jialing. Melihat tidak ada yang berani menentang mereka, Jinsa dan yang lainnya berjalan melewati gerbang cahaya satu persatu. Tapi setelah Jinsa dan beberapa orang memasuki gerbang cahaya, seluruh aula menjadi kacau lagi dalam sekejap. Banyak biksu mulai berkerumun menuju gerbang cahaya. Keluar dari sini. Pada saat ini, beberapa napas membuat para biksu itu bergegas menuju gerbang cahaya kembali. Saya melihat banyak murid dari keluarga Ning berbaris di kedua sisi, dan Carson Ning memimpin Connor perlahan menuju gerbang cahaya. Keluarga Ning kami belum masuk, jadi di mana kamu semut menempatkan dirimu? Kata Connor dengan arogan. Sial, apa-apaan ini? Barusan hanya sepatah kata dari orang-orang Liga Penyegelan Iblis, mengapa kamu tidak berani kentut?
Jika terlalu banyak orang, kami akan menindas orang lain, dan jika kami terburu-buru, kami akan membunuhmu bersama-sama. Banyak pembudidaya biasa mengutuk Kanner. Kanner tersipu karena dimarahi, dan ingin memarahi para pembudidaya lepas ini, tetapi dihentikan oleh Charsoning, dan menyeretnya melewati gerbang cahaya. Lagi pula, kekuatan dan prestise keluarga Ning mereka tidak sebaik Liga Penyegelan Iblis. Orang-orang ini takut pada Liga Penyegelan Iblis, tetapi mereka belum tentu takut pada keluarga Ning mereka. Jika Anda benar-benar terburu-buru, jika ada pertarungan saat itu, tidak jelas siapa yang akan menderita. Mereka datang untuk berburu harta karun, bukan untuk bertarung. Setelah keluarga Ning masuk, Gilbert ingin seseorang mengendalikan gerbang cahaya, lalu mereka masuk lebih dulu, tetapi dia dihentikan oleh Dev. Tuan Chen, apakah kita akan masuk terakhir? Gilbert sedikit bingung. Mata semua menyambut mereka. Jika Dev takut Liga Penyegelan Iblis dan orang-orang dari keluarga Ning, lalu mengapa dia harus takut pada biksu biasa ini dan membiarkan mereka masuk lebih dulu? Masuk terakhir mungkin bukan hal yang buruk, kata Dev dengan senyum tipis. Melihat apa yang dikatakan Dev, Gilbert tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa melihat para pembudidaya biasa itu berkerumun menuju gerbang cahaya. Setelah semua orang melewati gerbang cahaya, Dev memimpin semua orang, berjalan perlahan. Ketika semua orang melewati gerbang cahaya ini, mereka tiba di tanah tandus dalam sekejap. Tanah di sini gersang, tidak ada tumbuhan, dan langit dipenuhi aura warna-warni, seluruh ruang tampak terdistorsi, membuat orang sangat tidak nyaman untuk tinggal. Seluruh tanah ditutupi dengan bumi yang hangus, seolah-olah telah melalui perang besar, dan Anda tidak bisa melupakan ujungnya sekilas. Bersambung ke episode 283. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.